Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali saya Catur Sasongko hadir. Kali ini akan mempresentasikan materi yang ada dalam buku Akuntansi Syariah karangan Sri Nurhayati dan Wasilah edisi kelima. Yang akan saya bahas adalah tentang akad wadiah. Oke, jangan lupa untuk mengunjungi e-learning.perbisalemba.com, cari e-learning akuntansi syariah, dapatkan video pembelajaran, soal-soal dan pembahasan komprehensif, serta persiapan menghadapi ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang dapat diperoleh dengan cara membeli buku akuntansi syariah terbitan Perbisalemba yang original, yang ada tanda Salemba praktisnya. Oke, kita mulai ya. Kita mulai pembahasan terkait dengan akad wadiah, masuk ke pengertian tentang wadiah. Jadi wadiah itu adalah simpanan atau deposit barang atau dana atau uang pihak lain ke pihak yang dititipkan untuk tujuan keamanan. Jadi akad wadiah adalah akad penitipan dari pihak yang memiliki barang atau uang ke pihak yang menerima titipan. Oke. Jadi di sini ada pemilik barang atau uang. Nah, ntar ada yang menerima titipan. Jadi nanti ketika selesai, barang yang dititipkan dikembalikan ke pemilik barang. Oke. Nah, kemudian kapanpun titipan diambil oleh pihak yang menitipkan, pihak penerima titipan wajib mengembalikan. Jadi pemilik barang kalau dia nanti ingin mengambil barangnya, kapanpun itu akan dikembalikan oleh yang dititipkan. Nah, pihak penerima titipan itu menjamin pengembalian barang titipannya. Oke. Nah, jenis akad wadiah itu dibagi menjadi wadiah amanah dan wadiah yad damanah. Ya, ada dua. Nah, apa saja nih masing-masing artinya nih? Nah, wadiah amanah, uang atau barang yang dititipkan hanya boleh disimpan, tidak boleh dimanfaatkan oleh penerima titipan. Jadi pemilik barang menitipkan barang ke yang dititipkan tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang yang dititipkan tersebut. Oke. Nah, penerima titipan tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan pada barang yang dititipkan selama bukan karena kelalaiannya. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang di luar kemampuan yang penerima titipan, ya, barangnya hilang ataupun rusak, itu bukan tanggung jawabnya. Oke. Jadi ini kayak misalnya kalau kita, ya katakanlah kita sholat di masjid, kemudian kita ingin merasa aman, misalnya sepatu atau sendal kita, nah itu kita titipkan, ada penitipan di masjid tersebut. Nah, itu menggunakan wadiah amanah. Penerima titipan di masjid tersebut, sepatu ataupun sendal tidak boleh memanfaatkan, tidak boleh menggunakan sepatu atau sendal tersebut. Nah, dia nanti ketika sudah selesai sholat, pemilik barang sepatunya ingin mengembalikan lagi, maka yang dititipkan akan mengembalikan. Nah, itu nanti yang pemilik barang dia mau memberikan sekedar uang untuk yang dititipkan, itu diperbolehkan ya. Oke. Nah, kemudian ada wadiah yad damanah. Ini penerima titipan dapat memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan dengan seizin pemilik. Nah, ini kalau di sini jadi uang atau barang yang dititipkan itu boleh digunakan. Ya. Nah, penerima titipan wajib mengembalikan titipan secara utuh kepada pemilik saat pemilik memintanya kembali. Nah, kemudian ketika barang yang dititipkan itu dimanfaatkan dengan seizin pemilik dan kemudian ada hasilnya dari situ, maka hasil dari pemanfaatan barang yang dititipkan tidak wajib dibagikan ke pemilik barang. Nah, kalau Anda menabung di bank, ya katakanlah Anda di rekeningnya rekening tabungan, ini biasanya akan menggunakan akad wadiah yad damanah ini. Nah, wadiah ini. Pihak bank atas seizin nasabah yang memiliki rekening, itu bisa menggunakan uang yang ada ini oleh bank, kemudian misalnya katakanlah dia
dijadikan mudorobah dengan orang lain atau dibelikan barang kemudian nanti pakai akad murabahah dijual oleh bank. Itu boleh, tapi sebagai Anda penabung, ketika Anda mau ngambil uang Anda, maka penerima titipan bank tersebut harus mengembalikan ke Anda. Dan kalau dari pemanfaatan tersebut banknya mendapatkan keuntungan ya ataupun laba, keuntungan ini boleh dibagikan, boleh juga tidak dibagikan. Itu diskresi atau keputusan dari bank sebagai penerima titipan uang nasabah. Kalau banknya mau, bisa diberikan. Kalau tidak mau, ya tidak diberikan. Jadi dengan tabungan ini, nasabah dengan yang wadiah yabda amanah ini, nasabah merasa aman, tidak ada resiko, uangnya tidak akan berkurang, dia bisa ambil kapanpun karena tidak ada resiko, maka dia tidak berhak mendapatkan bagi hasil misalnya atau keuntungan dari tabungan dengan akad wadiah yabda amanah. Tapi kalau banknya mau memberikan, itu diperbolehkan. Oke. Nah, berikutnya adalah transaksi akad wadiah nih, misalnya ya. 3 Januari 2021, Bapak Andi menitipkan sepeda motornya ke penitipan amanah dan membayarkan biaya penitipan sebesar 300.000 untuk masa penitipan 6 hari. Jadi Bapak Andi menitipkan sepeda motor ke penitipan dan dia membayar 300.000 untuk masa penitipan 6 hari. Nah, bagaimana transaksi ini dicatat oleh Bapak Andi misalnya sebagai yang menitipkan, yang pemilik barang, dan yang menerima penitipan barang dari Bapak Andi. Nah, ayat jurnal Bapak Andi pemilik barang saat menitipkan dan memberikan 300.000, jurnalnya adalah beban wadiah pada kas. Ya, beban wadiah pada kas 300.000. Kalau belum bayar, beban wadiah pada utang wadiah. Penitipan amanah sebagai penerima, dia akan membuat jurnal, debitnya adalah kas, dan kreditnya adalah pendapatan wadiah. 300.000. Oke, dengan demikian berakhir sudah pembahasan saya terkait dengan topik akad wadiah yang merupakan materi dari buku Akuntansi Syariah edisi kelima yang dikarang oleh Sri Nurhayati dan Wasila yang diterbitkan oleh Perbit Salemba 4. Jangan lupa untuk mengunjungi e-learning perbitsalemba.com, dapatkan e-learning akuntansi syariah dan e-learning mata ajar lainnya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada berbagai kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.